Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Opini, obrolan pas di sini. Wah, senang sekali di hari ini. Kembali lagi kita di episode kali ini bersama saya Iqbal Fatwa. Dan mudah-mudahan semuanya hari ini sehat-sehat ya, tanpa ada yang kurang satu apapun. Kalau ada yang kurang mudah-mudahan cepat ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang lagi sakit sekarang semangat untuk tetap sembuh ya, kembali sedia kala lagi. Yang sudah merasa kondisi badannya sehat, fit, harus tetap dijaga. Apalagi sekarang polusi di mana-mana. Terus juga makanan sekarang banyak yang mengandung campuran ini itu. Nah, harus dijaga dan jangan sampai kita lengah dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Dan di hari ini, pemirsa Opini, kita akan mengundang narasumber kita yang pasti sudah hadir di studio Opini dan kita akan membahas seputar team building. Nah, untuk Anda pemirsa Opini yang masih bingung apa itu team building, nah sedikit singkatnya adalah team building ini adalah pembentukan tim, intinya menyatukan kekompakan dalam satu tim, terus juga menumbuhkan karakter individu dari masing-masing tim. Nah, untuk lebih banyaknya sudah kita hadirkan di sini ada owner Seiring Team Building, ada Bang Edi Su di sini. Assalamualaikum Bang Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang hari ini Bang Edi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, luar biasa sekali ya. Dan juga bocorannya pemirsa Opini, Bang Edi ini bukan hanya aktif untuk di Seiringnya ini mengenai seputar team building saja, tapi juga di dunia seni juga sangat aktif sekali beliau. Karena beliau juga sudah pernah juga kita undang di TVRI Bengkulu untuk ngelukis Bang ya. Betul. Jago ngelukis dia nih. Nah, jadi untuk Anda pemirsa Opini yang ingin mungkin juga mau request tuh Bang ya, untuk biasa kan zaman-zaman sekarang itu banyak anak-anak muda yang ngasih kado spesial berupa lukisan, ada tanah liat. Oh, tanah liat ada tanah juga liat nih Bang? juga kayak gerabah, ada juga. Oke. Nah, kita akan ngobrol lebih banyak nih. Siapa sebenarnya Bang Edi Su? Oke. Semuanya dibabat habis. Untuk di outbound dia hajar, terus juga team building, terus seni juga. Nah, Bang Edi, boleh ceritakan dulu Bang. Seiring team building atau seiring art ini apa itu sebenarnya Bang? Oke. Mungkin selamat pagi sahabat Opini. Perkenalkan nama saya Edi Susilo, tapi sering dipanggil Edi Su. Edi Su. Edi Oh, Su. panjangnya Edi Susilo. Edi Susilo. Oke. Oke. Ada panjangnya lagi Bang, Bambang Yudhoyono. Wah, belum. Jadi seiring nih Bang, asal mulanya dari seni. Kita ada seiring art space namanya. Oke, seiring art space. Iya, kita di situ ada pelatihan, ada workshop, ada kursus, yang mana di sana kita membina di dunia seni. Seiring berjalan waktu, nah di situ ada beberapa instansi yang mereka pengen dilatih healing dengan melukis. Oke. Kita lihat bahwa seni ini bisa membuat suatu cara berpikir, bisa juga komunikasi bagus. Jadi dari sana banyak sekali yang berdampak positif saya lihat kan dari belajar seni. Jadi kami pikir-pikir ini bisa jadi suatu cara memberikan pelatihan terhadap organisasi atau karyawan dengan art healing. Ya. Ya makanya kami bentuklah namanya Seiring Building. Jadi kita membentuk pelatihan yang kita manajemen, kita bikin rancangan permainannya. Itu kita masukkan 50% di seni. Oke, berarti dikombinasi ya antara permainan mengenai team building sendiri sama dan seninya. outbound-nya. Oke, outbound-nya. Wah, Iya. ini satu hal yang baru atau juga bisa dibilang kalau untuk di Bengkulu sendiri sangat jarang sekali Bang Edi ya. Biasanya kan banyak dari teman-teman team building ini fokusnya ke permainan atau ke outbound. Nah, tapi kalau di Bang Edi ini di Seiring Team Building ini mengkombinasikan antara seni dan juga outbound itu tadi. Iya. Oke, nah berarti untuk awal mulanya adalah di seninya terlebih dahulu nih. Seninya dulu. Dan memang saya juga ada background pencinta alam kan. Jadi untuk outbound itu ya karena udah banyak sekali yang saya udah ikutin outbound dan kami pengen
di zaman sekarang ada perubahan sedikit mengenai outbound itu. Kalau outbound itu kan kalau sejarahnya itu mengenai pelatihan survival kalau Oke. di Inggrisnya. Jadi mereka lebih ke bertahan hidup, bagaimana mereka dengan tekanan seperti ini mereka sanggup. Tetapi dengan zaman sekarang kayaknya kita udah ke bagaimana menghilangkan stres. Bagaimana karyawan itu supaya pas masuk dia happy, ceria, Fresh kembali fresh gitu kembali ya. karena tekanan yang sekarang dihadapi bukan tekanan untuk bertahan lagi. Tapi mereka harus ada ide kreatif, inovatif. Karena sekarang udah kayak zamannya Bang ya, kayak kalau kita lihat di TikTok cepat sekali perkembangan. Betul, benar. Jadi kita pengen latih bahwa mereka itu siap untuk bekerja dengan fresh. Oke. Ya, dengan kerjasama, dengan cara kita buat permainan-permainan yang unik, yang asik, tapi target-target dari organisasi itu tercapai. Oke, betul. Apalagi untuk di tim-tim marketing selama setahun, wah dengan tekanan pressure, target. Ya. Jadi di refresh kembali bersama dengan outbound, dicampur dengan seni. Seni, Bang. Jadi otak kiri kanan tetap bekerja. Tetap bekerja. Oke, nah berarti untuk awal pertama tadi kan Bang Edi cerita dari seninya dulu nih. Betul, Bang. Nah kalau seni ini sendiri Bang Edi ini berarti ada pernah ikut sekolah seni kah atau memang dari apa ya biasanya orang nyebutnya adalah satu Otodidak. Atau juga memang sudah punya bakat di bidang seni nih Bang Edi? Nah, itu. Jadi kalau bilang masalah seni saya suka dari kecil, Bang. Dari kecil, dari SD saya sudah menggambar, tapi sampai saya kuliah saya belum ada nemu tempat belajar. Oke. Akhirnya saya otodidak. Suatu otodidak itulah saya tidak tahu kesalahan, tidak tahu yang mana yang benar, mana yang bagus, estetik gimana. Itu otodidak. Akhirnya saya ketemulah sama teman-teman di seni rupa, ada global, ada organisasi komunitas. Di sanalah kita diskusi. Oh. Tapi kurang juga, Bang. Kita harus bisa upgrade diri lagi. Akhirnya karena saya kan lulusannya ekonomi. Oh lulusan ekonomi. Ekonomi. Dari basic. minat bakatnya ke seni, Seni. tapi untuk di kuliah pendidikannya ke ekonomi. Ekonomi. Nah, sadar dari situ saya ikut kursus. Jadi online yang selama 1 tahun saya ikuti itu namanya Painting Explorer. Di sanalah saya dibina. Pun sekarang masih belajar sebenarnya. Oke. Nah, dari kesulitan saya itu saya menyadari bahwa di Bengkulu perlu sekali ruang tempat belajar melukis, Bang. Betul. Masih bisa dibilang sedikit Bang ya, sangat jarang sekali. Sangat sedikit. Jadi di sanalah saya harus menggerakkan kawan-kawan bersama-sama. Jadi sharing ini sama-sama, Bang, bukan saya sendiri. Oke, makanya namanya seiring. Sharing itu artinya kita seiring berjalan, berat sama ada jinjing. Betul. Seiring berjalan waktu kita berproses. Semoga semakin ke depannya kita semakin berkembang seperti itu. Oke. Nah, awal mulanya sendiri akhirnya terpikiran, harus bikin satu wadah nih atau satu organisasi seiring ini. Ya, akhirnya Lahirnya seiring nih, Bang lahirnya. Nah, lahirnya nggak sengaja, Bang. Jadi kalau Abang ke sharing nanti itu hampir 80% bangunan kami itu adalah dari barang bekas. Oke, ini penasaran ya pemirsa Opini. Jadi pemirsa Opini pasti penasaran 80% 80% bangunannya barang bekas. barang bekas. Ya. Dari kursi, dari meja, dari tangga, dari dindingnya itu 80% barang bekas. Jadi awal mula banyak sekali teman-teman yang memberikan kursi bekas, meja-meja bekas, kayu-kayu. Jadi saya bingung mau buat apa itu kan. Jadi setelah jadi, Bang, saya bingung mau buat apa ini. Kursi udah banyak, mau dijual nggak laku kan karena bekas kan, Bang. Bekas, betul. Jadi semenjak itu kita diskusi ada dan banyak sekali dan karena saya seni, saya ada pemikiran juga nih harus buat tempat les nih. Akhirnya saya komunikasikan, saya kumpulin teman-teman tuh, Bang. Seniman Sebengkulu saya kumpulin ke rumah untuk support saya. Saya bangun ini. Akhirnya diizinkan, mereka siap support. Akhirnya terjadilah seiring dengan keadaan yang kalau dibilang nggak layak waktu itu. Sekarang pun masih berproses. Oke, itu tahun berapa, Bang? 2000 seiring ini. Sebenarnya 2021 udah proses. Oke. Kita rekrut untuk guru dan anak-anak itu di 2023. Oke, mulai rekrut rekrut guru terus sama anak-anak 2023. Iya, proses persiapannya dari 2021. Gedungnya, bangunannya, kursi-kursinya 2 tahun. Oke, cukup panjang waktunya karena memang Betul. harus benar-benar matang dulu ya. Betul, Terus Bang. arahnya ini mau kemana. Nah, ngomong soal arah nih, Bang Edi, kepikiran untuk bikin seiring, ini memang untuk mengajar anak-anak di dunia seni atau memang terbuka untuk umum, siapa aja yang mau belajar ayo gitu?
Kita terbuka untuk umum. Malahan yang tidak suka seni pun kita undang untuk datang ke seiring. Karena kita pengen memperkenalkan bagaimana sih asiknya seni itu, bagaimana sih seni itu bisa membuat kita senang, bagaimana sih seni itu membuka pola pandang. Nah, kita pengen memperkenalkan itu, Bang. Betul. Jadi ada satu hari, kalau ada orang yang mau ke seiring, bisa dengan ambil paketnya Healing Art. Oke. Mereka bisa memilih mau lukis kanvas, melukis tote bag, melukis cermin, buat tanah liat. Nah, mereka ada 4 tuh. Jadi mereka silakan pilih. Satu hari, Bang, dari pagi sampai jam 5. Bebas mau milih yang mana gitu. Milih mana, dan mereka dapat free. Itu kita kasih french fries, kentang goreng, sama es teh dingin. Wih, enak nih. Jadi sambil belajar seni, Belajar, sambil ngemil juga. ngemil. Oke, jadi juga bisa membuka wawasan kita ya, karena seni itu kan bagus untuk meningkatkan daya imajinasi, kreativitas gitu. Oke, nah kalau sekarang Bang, 2023 kan sudah ada nih teman-teman yang gabung ke seiring. Totalnya ada berapa orang nih, Bang? Kita Untuk total guru-gurunya ini. gurunya itu ada 4 orang. 4 orang, kalau awal banyak, Bang. Tapi karena kita beberapa kelas yang belum ada peminat, jadi kita dikitkan. Sekarang cuma ada 4 kelas, 4 orang guru. Oke. Terus kalau siswanya kita ada sekitar 35-an. Wah, 35. 35 siswa. Memang yang untuk kelas kursus ini itu dibutuhkan kesadaran orang tua untuk menyempatkan diri Benar. mengantar anak-anaknya ke seiring. Oke. Karena di hari Minggu, Bang. Oh, di hari Minggu? Di hari Minggu. Kadang-kadang mereka, orang tuanya kan ada banyak kegiatan nih. Benar. Jadi bagaimana orang tua itu bisa anaknya nih butuh ini nih, butuh ini. Mereka sempat mengantar. Banyak yang mau, tapi tidak ada yang mau mengantar. Mau tahu bakatnya anaknya, tapi nggak sempat mengantar, jadi nggak bisa. Oke, jadi sayang sekali potensi dari anaknya ini. Anaknya itu. Nggak kegali gitu ya. Berarti di hari Minggu, jadi untuk pemirsa Opini bisa langsung datang ke base camp-nya nih. Base camp. Kalau Base kita camp-nya. buka tiap hari, Bang. Oh, buka tiap hari? Tiap hari, kecuali hari Jumat, libur kita. Oh, Jumat libur. Jadi kalau mau datang dari Senin sampai hari Minggu, kecuali hari Jumat, silakan datang dari jam 9 sampai jam 5 sore. Oke, jadi terbuka untuk siapa saja. Saja. Nah, kalau untuk di seiring sendiri, ada apa aja seninya? Apakah melukis saja? Tadi kan Bang Edi juga cerita nih, ada untuk pembuatan dari tanah liat. Nah, selain itu ada apa lagi, Bang? Dari tanah liat kita juga yang fokusnya sih ke lukis sebenarnya. Ke lukis kita pengen yang mengajarin anak-anak. Yang melukis ini bukan sekedar anak-anak, Bang. Para pelukis kita undang, kita siapin kanvas gratis. Kita udah buat, ada puluhan kanvas dan cat gratis. Jadi seniman kita undang untuk melukis gratis. Di sana nanti kita, kalau udah jadi, kita bantu jual. Oke. Nah, nanti dapatlah kita beberapa keuntungan di sana. Oke, jadi tempat wadah juga untuk seniman-seniman yang ada di Bengkulu. Nah, pemirsa Opini, lebih lanjut lagi kita akan ngobrol bersama dengan Bang Edi di sini. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan pas di sini.